Kim Hao seorang penjelajah waktu dari dunia modern. Apakah kau sudah bangun? Kakak ipar, kau bersikeras untuk mendengarkan. Janda Wang itu hari ini dan menjualku demi beberapa takar beras. Aku akan mati tepat di depanmu. Kita tahu tidak akan selamat di tahun kelaparan ini. Kakak kedua tidak, jual aku saja. Aku akan menggantikanmu. Tidak ada gunanya. Janda Wang berkata bahwa kakak kedua dan adik kelima adalah yang tercantik dan bisa dikirim ke kepala benteng angin hitam untuk menjadi istrinya, yang akan memberi kita paling banyak biji-bijian. Kakak ipar, mari kita pikirkan cara lain. Kita bisa pergi mencari sayuran liar. Kita bisa pergi mengemis. Kakak ipar, ku sangat lapar. Tapi aku tidak ingin adik-adikku dijual. Apa yang membuat kalian ribut? Lanjutkan pestanya. Terus mainkan musiknya, terus menari. Apakah aku bertransmigrasi ke zaman kuno? Tahun kelaparan. Pemilik asli tubuh ini adalah pecundang dan sampah yang begitu tergila-gila pada seorang janda desa, sampai harus menjual kelima kakak iparnya hanya untuk bertahan hidup. Kenapa kau berpura-pura bodoh? Hari ini entah aku mati, atau kau lepaskan gagasan ini. Berhenti mendengarkan Janda Wang. Tidak. Chunlan, letakkan gunting itu dulu. Aku tidak menjual kalian. Aku tidak menjual siapapun. Mengenai Janda Wang itu, aku tidak akan ada urusan lagi dengannya mulai sekarang. Kakak ipar, apa kau serius? Kau tidak menjual kakak kedua dan kakak kelima. Dan kau tidak akan menemui Janda Wang lagi. Ini tidak mungkin. Dia baru saja mengatakan tadi, dia akan menjual kakak kedua dan adik kelima. Dan bahwa panci Janda Wang sedang menunggu nasinya. Apakah kakak ipar terjatuh dan terbentur kepalanya? Kenapa kau berpura-pura bodoh? Nuranimu sudah lama dimakan oleh Janda Wang. Pemilik asli ini benar-benar jahat. Demi seorang janda, dia benar-benar ingin mendorong kakak iparnya yang cantik ke dalam lubang api. Karena aku di sini, aku tidak akan pernah membiarkan mereka menderita seperti ini lagi. Aku King Hao bersumpah demi langit. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah lagi berpikir untuk menjual kalian. Dan Janda Wang itu, aku tidak akan ada urusan lagi dengannya selamanya. Aku berjanji untuk membiarkan kalian semua hidup dengan baik dan makan sampai kenyang. Jika aku melanggar sumpah ini, biarlah aku disandar petir. Sumpah khidmat tuan rumah terdeteksi. Tekad untuk berubah. Menunjukkan 5 orang yang hadir. Sistem kejut berhasil diaktifkan. Paket hadiah pemula dibagikan. Keterampilan dihadiahkan. Mata wawasan. Telekinesis. Nilai kejut saat ini 50 poin. Sistem kejut. Paket hadiah pemula saat ini dibagikan. Hadiah, mata wawasan dasar. Telekinesis dasar. Mata wawasan. Telekinesis. Apakah ini curang super yang diberikan oleh sistem? Ini benar-benar memberiku apapun yang aku inginkan. Sistem bagaimana cara mengoperasikan ini? Bagaimana cara saya mendapatkan nilai kejut itu? Tuan rumah hanya perlu melakukan hal-hal yang mengejutkan untuk mengumpulkan nilai kejut. Semakin banyak orang yang terkejut, semakin dalam kejutannya. Semakin banyak nilai kejut yang Anda dapatkan. Nilai kejut dapat digunakan untuk menukar apa saja. Jadi itu artinya, selama saya melakukan sesuatu yang cukup keterlaluan, hingga membuat mereka terdiam, saya bisa mendapatkan apapun yang saya mau. Kakak ipar, aku sangat lapar. Aku tidak punya tenaga lagi. Apakah kau baik-baik saja, Xiao He? Kita bahkan tidak punya sayuran liar sekarang. Kenapa kita masih membahas sayuran liar? Hari ini, aku akan membawakan kalian daging untuk dimakan. Kakak ipar, bisakah kita benar-benar makan daging? Jangan khawatir. Aku menepati janjiku. Tuan rumah membuat janji besar di depan 5 anggota keluarga. Kejutan awal kepada anggota keluarga. Nilai kejut ditambah 5. Jangan pergi. Hari-hari ini, bahkan kulit pohon di gunung pun sudah habis dimakan. Dari mana daging bisa didapat? Ini pasti bohong. Dia pasti akan menemui Janda Wang lagi untuk membahas penjualan kita daripada menunggu mati seperti ini. Atau
Kenapa kita tidak melarikan diri saja? Sistem. Bagaimana cara menggunakan mata wawasan dan telekinesis? Mata wawasan dapat mengamati objek dalam radius 3 mil. Telekinesis dapat mengambil objek dalam jarak 3 jin dalam jangkauan yang terlihat. Pengamatan 3 mil. Telekinesis. Lihatlah aku. Mata wawasan. Aktifkan. Itu kamu. Kemarilah. Selesai. Sempurna untuk mengejutkan para kakak ipar saat aku kembali nanti. Pas sekali. Aku akan menambahkan 1 porsi untuk mereka. Tapi apakah 1? Terlalu sedikit. Apakah itu membuatku terlihat terlalu pelit? Aku akan mengambil 1 lagi. Itu kamu. Dua ekor kelinci gemuk. Cukup bagi para kakak ipar untuk makan enak. Mari kita lihat berapa banyak nilai kejut yang bisa dihasilkan metode ini. Kakak kedua, di mana bungkusanmu? Aku tidak akan pergi. Adik-adik pergilah jika dia kembali. Atau jika Jandawang membawa orang kemari, semuanya akan terlambat. Ayo pergi. Tidak kakak kedua. Jika kita pergi bersama. Ini salahku. Aku tidak bisa menjaga kalian semua saat ibu ayah dan kakak tertua pergi. Aku berjanji kepada mereka bahwa aku akan menjaga kalian dengan baik. Jika terjadi sesuatu pada kalian, aku tidak akan punya muka untuk menemui mereka lagi. Kakak kedua. Kakak kedua. Kakak kedua. Jika kita pergi bersama. Jepit rambut ini adalah apa yang ibu tinggalkan untukku saat beliau masih hidup. Ini satu-satunya benda berharga yang dimiliki keluarga kita. Ambillah. Kau bisa menukarnya dengan makanan di jalan. Kakak kedua. Mari kita pergi bersama. Kakak kedua. Cepat ayo pergi. Apa yang sedang kalian lakukan? Kakak ipar, kembalikan jepit rambut itu kepada kakak kedua. Aku tahu, kau dan Jandawang sudah bersekongkol untuk menjual kakak kedua dan kakak kelima ke benteng angin hitam. Aku akan ikut denganmu. Biarkan saja mereka pergi. Kakak ipar, jual aku saja. Lepaskan saudara-saudariku. Omong kosong. Jepit rambut ini diberikan kepada Chunlan oleh ibu sebelumnya. Bagaimana mungkin aku mengambilnya? Kemari. Bangunlah. Kemari Xiaohun. Dongmi bangunlah. Chunlan. Pegang ini. Ini kenang-kenangan. Kakak ipar kau. Aku akan mencarikan kalian sesuatu yang enak untuk dimakan. Kemari, kalian pasti kelaparan kan? Hari ini, kita makan daging kelinci. Kelinci. The film was Ini hidup. translated and 5 narrated kakak by ipar M. terdeteksi Media. dalam keterkejutan mendalam. Nilai kejut Chunlan ditambah 8. Nilai kejut Xiaosun ditambah 7. Nilai kejut Kyuju ditambah 6. Nilai kejut Dongwei ditambah 5. Nilai kejut Xiao ditambah 9. Saldo nilai kejut 90 poin. Begitu saja aku mendapatkan 35 poin nilai kejut. Sistem ini benar-benar sesuai dengan seleraku. Kakak-kakak ipar. Tunggulah kakak iparmu ini. Mengejutkan dunia untuk kalian. Ini benar-benar hidup. Kakak kedua, kakak ipar. Dia benar-benar mendapatkan daging. Di zaman sekarang ini, bahkan sayuran liar pun sulit ditemukan. Dari mana kau mendapatkan kelinci? Apakah kau berjudi lagi? Atau, apakah kau meminjam uang berbunga tinggi dari Jandawang? Apakah menjualku saja belum cukup? Apakah kau harus menyeret mereka semua bersamamu? Kalian salah paham padaku. Aku menangkap ini di gunung belakang. Ini tidak ada hubungannya dengan Jandawang. Gunung belakang. Di zaman sekarang ini, bahkan tikus pun kelaparan sampai mati. Hanya kau. Kau bahkan tidak punya satu keping pun. Dari mana kau mendapatkan kelinci? Kakak ipar, aku mohon ambil kembali kelinci itu. Berhentilah mempercayai kebohongan Jandawang. Tidak.
Kalian benar-benar salah paham. Dengarkan aku. Kelinci ini benar-benar kutangkap dengan kemampuanku sendiri. Aku tidak meminjam uang. Dan ini tidak ada hubungannya dengan janda uang. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah berjudi lagi. Dan aku tidak akan menjual kalian lagi. Mengenai janda uang, aku tidak akan berurusan dengannya lagi mulai sekarang. Benarkah, kakak kedua? Apakah kau mendengarnya? Kakak ipar bilang dia tidak akan pernah berjudi lagi. Dia tidak akan menjual kita lagi. Dia bilang dia tidak akan pernah mencari janda uang lagi. Sudah berapa kali dia mengatakan hal itu saat mabuk? Kapan dia pernah menepati janjinya? Setiap kali, janda uang hanya menggerakkan jarinya, dan dia langsung berlari kembali kepadanya. Kekacauan yang ditinggalkan pemilik aslinya ini benar-benar mustahil untuk ditangani. Kepercayaan berada pada nilai negatif. Chunlan, aku tahu kamu tidak percaya padaku. Tapi lihat reputasiku saat ini. Berpakaian compang-camping begini. Bagaimana mungkin orang sombong seperti janda uang meminjamkan uang kepadaku? Aku percaya pada kakak ipar. Juju kecil adalah yang paling masuk akal. Baiklah. Bahkan jika kau tidak mencurinya. Itu sempurna. Jual kelinci itu. Dan lunasi utangmu kepada Xiao Heiyu. Dari benting angin hitam, utang itu adalah sesuatu yang kau tanggung. Hanya untuk menyenangkan janda uang. Kakak ipar. Kakak kedua benar. Cepat lunasi hutang kepada kepala benteng Zhao. Jika tidak dengan bunganya, kita tidak akan pernah bisa melunasinya. Jadi, pemilik aslinya benar-benar akan melakukan apa saja demi janda uang. Karena aku sudah di sini sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menindas kita lagi. Bayar hutang apa? Jika kita menjual kelinci ini, apa yang akan kalian makan? Mengenai Xiao Heiku dan janda uang. Jika mereka datang hari ini, aku akan menyelesaikan semua urusan kita dengan mereka sekaligus. Selamat kepada tuan rumah, karena menunjukkan sikap tegas. Di depan 5 anggota keluargamu lagi. Keluarga terkejut. Nilai kejut ditambah 10 poin. Sisa nilai kejut, 100 poin. Kenapa kalian berdiri di sana? Hari ini, aku akan menunjukkan kepada kalian keahlian memasakku. Keahlian yang kupelajari dari koki ahli di kehidupan masa laluku. Akhirnya berguna juga. Lihat saja bagaimana aku memenangkan hati mereka dengan makanan. Menaklukkan perut kakak-kakak iparku dengan makanan lezat. Kakak kedua. Menurutmu bagaimana rasa kelinci rebus ini? Aku hanya pernah mencicipinya sekali. Ketika ibu dan ayah masih hidup, apakah menurutmu dia membenturkan kepalanya begitu keras? Sehingga dia benar-benar menjadi orang yang berbeda sekarang. Bahkan janda uang bisa diabaikan begitu saja. Apakah ini benar-benar ipar bajingan yang dulu sering memerintah kita demi janda uang? Sudah siap. Kakak ipar, kau merebus kedua kelinci itu bersamaan. Bukankah itu agak boros? Itu bukan apa-apa. Biar ku beritahu, selama aku di sini, kalian akan makan daging setiap hari. Itu akan menjadi kebiasaannya. Kalian harus melihat gambaran besarnya. Hidup kita hanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik. 1000 kali lebih baik dibandingkan janda uang itu. Kemari, Xiao, cicipilah. The film was translated and narrated by M Media. Daging ini sangat empuk dan beraroma. Sejak kapan dia punya keterampilan memasak seperti ini? Ada yang sangat aneh. Kakak ketiga. Bagaimana rasanya? Ini tidak beracun. Ini bisa dimakan. Defisit kepercayaan yang ditinggalkan pemilik aslinya benar-benar bukan sesuatu yang bisa dengan mudah diisi hanya dengan satu kali makan daging. Jalan di depan masih panjang dan berat. Kakak ipar. Bolehkah aku tambah beberapa potong lagi? Makanlah sebanyak yang kalian mau. Makanlah sampai kenyang hari ini. Jika ada yang terlalu sopan padaku, aku akan kesal. Lezat. Sangat kenyang.
Rasanya seperti tahun baru. Kakak kedua bajuku robek. Aku akan menjahitnya. Kyuju kecil. Jangan repot-repot menambal pakaian kompang camping itu. Kakak ipar akan membelikan yang baru untukmu. Baju baru, seumur hidupku. Aku belum pernah memakai baju baru sebelumnya. Berhenti bicara omong kosong. Dari mana kau mendapatkan uang untuk pakaian baru? Apakah kau lagi-lagi? Ini tidak ada hubungannya dengan janda Wang. Ini semua sesuatu yang kakak iparmu siapkan untuk kalian. Sistem. Tukar dengan 5 set pakaian baru dari katun berkualitas tinggi. Buat mereka terlihat bagus. Sesuatu yang menonjolkan keanggunan mereka. Pertukaran berhasil. Menghabiskan 30 poin keju. Sisa poin keju 70. Lihat ini. Ini benar-benar baju baru. Di depan 5 kakak ipar. Memunculkan pakaian baru dari udara tipis. Tuan rumah berhasil menyebabkan keterkejutan mendalam. Poin kejut Chunlan ditambah 15. Poin kejut Siasu ditambah 12. Poin kejut Kyuju ditambah 10. Poin kejut Domei ditambah 11. Poin kejut Xiaoe ditambah 14. Sisa poin kejut 132 poin. Kakak ipar. Kain baju ini sangat lembut. Apakah ini benar-benar dibelikan untuk kita? Kakak ipar. Apa yang terjadi di sini? Dari mana kau mendapatkan uang untuk pakaian baru ini? Gawat. Aku terlalu sibuk mengejutkan mereka dan mendapatkan poin. Aku lupa membuat alasan yang masuk akal. Uang ini adalah apa yang kusembunyikan sebelumnya. Uang yang kusimpan. Tapi aku bersumpah pada kalian. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah berjudi lagi. Dan mengenai janda uang itu, aku tidak akan berurusan dengannya sama sekali. Uang ini adalah agar kita bisa memiliki hidup yang layak. Itu lebih penting dari apapun. Tapi kita hampir kehabisan makanan di rumah. Tahukah kau berapa banyak biji-bijian yang bisa ditukar dengan pakaian baru ini? Ini sangat boros. Tidak, pergi kembalikan itu. Mengembalikannya tidak mungkin. Aku akan menangani urusan makanan. Mengenai kalian semua, tenang saja. Dan kenakan pakaian baru ini. Itu saja. Apakah kamu tega melihat Xiao memakai pakaian kompang camping setiap hari? Kakak kedua. Kakak ipar. Dia sepertinya benar-benar telah berubah. Dia tidak menyebut janda Wang kali ini. Apa menurutmu? Mungkin arwah kakak pertama muncul dan memberinya pelajaran. Membuatnya menemukan nuraninya. Kelinci liar. Makanan lezat. Dan sekarang pakaian baru. Apakah dia benar-benar berbeda kali ini? Kakak kedua. Mari kita coba dengan cepat. Kakak, mari kita coba. Baju ini sangat indah. Ayo, ayo. Ayo pergi. Baiklah, baiklah. Selesai. Poin kejut sekarang di 132. Langkah selanjutnya adalah memperkuat citraku dan berusaha untuk mengubah sepenuhnya bagaimana aku dipandang oleh kakak-kakak iparku. Kakak kedua. Baju ini terlihat sangat bagus pada kita. Apakah menurutmu, kakak ipar akan menyadarinya? Zioha, apa yang kau katakan? Orang seperti apa kakak ipar itu? Bukankah kita tahu? Kemarilah dan kenakan pakaianmu dengan benar. Kakak-kakak ipar The sudah film selesai was berganti pakaian. translated and Biar kulihat narrated apakah by itu pas. M-Media. Astaga. Manfaat ini datang begitu tiba-tiba. Qin Hao, apa yang masih kau lakukan berdiri di sana? Keluar. Benar-benar. Maafkan aku. Aku pergi sekarang. Aku tidak melihat apa-apa. Dia benar-benar pergi begitu saja. Jika sebelumnya, dia pasti akan berlama-lama untuk mengambil keuntungan. Aku tidak menyangka para kakak ipar akan begitu bahagia. Karena beberapa pakaian baru, aku harus memperlakukan mereka lebih baik lagi mulai sekarang. Tapi kejadian barusan tidak boleh dilihat.
Pemilik aslinya benar-benar boros. Menjaga 5. Kakak ipar yang cantik tanpa menghargai mereka. Malah memikirkan janda yang boros. Apakah otaknya ditendang keledai? Kita akan segera kembali. Sampai jumpa. Sepertinya setelah 1 hari, aku akhirnya berhasil mengubah perspektif mereka tentang diriku. Jalan di luar desa. Kakak kedua. Di luar sangat gelap. Kemana kita akan pergi? Aku menyembunyikan beberapa buah liar di sisi lain gunung. Awalnya, aku berniat menggunakannya untuk keadaan darurat. Tapi aku tidak menyangka temperamennya berubah begitu drastis hari ini. Aku berpikir, aku akan memberinya makan ekstra besok. Kakak kedua, kau akhirnya bersedia memaafkan kakak ipar. Janda Wang seorang janda di desa. Berpakaian begitu cerah. Apakah kau tahu ada acara bahagia dan berdandan sebelumnya? Kakak kedua, ini sepertinya Janda Wang dan orang-orang dari benteng angin hitam. Janda Wang, tipu muslihat, apalagi yang coba kau lakukan sekarang? Tipu muslihat. Aku kesini untuk membawakanmu kabar gembira. Kepala Zhao Heifu sudah bicara. Besok tengah hari, dia akan menyambut kalian para saudari secara pribadi ke rumahnya. Pakaian pengantin ini dihadiahkan khusus untuk kalian. Biar ku beritahu, bersihkan diri kalian sebelum besok. Kenakan pakaian pengantin ini, dan pergilah ke gunung untuk menikahi sang kepala. Dengan gaya kakak ipar. Kakak ipar bukan hanya menjual kakak kedua dan aku. Dia menjual kita berlima. Aku bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli daging kelinci dan pakaian baru. Jadi begitu rupanya. Kau bicara omong kosong. Kakak ipar berkata, dia tidak akan menjual kita. Tidak menjual kalian. Sampah itu sangat ingin menjual kalian demi mendapatkan uang untuk menyenangkanku. Qin Hao, alasan ia mendandani kalian begitu cerah hanya untuk menunggu sang kepala datang dan mengambil barangnya. Aku sudah menyampaikan hadiahnya. Besok, kalian semua tetap di rumah dan tunggu dengan patuh. Jika kalian berani lari di pegunungan terpencil ini, tidak ada tempat bagimu untuk lari. Ayo pergi. Qin Hao, kau binatang. Membelikan kami pakaian baru. Kau benar-benar tidak punya niat baik. Itu hanya untuk membuat kita bersih, supaya kau bisa menjual kita ke benteng angin hitam. Aku hampir saja mempercayai kebohonganmu. Ayo kembali dan tanyakan padanya dengan jelas. Chunlan menyuruhku untuk tinggal di rumah dengan patuh. Mungkinkah bahwa musim semi milikku Qin Hao akhirnya tiba? Adik-adik iparku telah ditaklukkan oleh aura rajaku. The film was translated and narrated by M Media. Kakak-kakak ipar. Apa yang kalian lakukan? Marah-marah di tengah malam. Mudah membuat keriput. Ini adalah Qin Hao, berapa lama kau akan terus berpura-pura? Tadi Janda Wang membawa orang-orang dari benteng angin hitam dan secara pribadi mengantarkan pakaian pengantin ini. Mereka akan menjemput pengantin besok siang. Apakah kau masih berani mengatakan kau tidak menjual kuki benteng angin hitam? Apakah kau masih berani mengatakan kau tidak bersekongkol dengan Janda Wang? pakaian pernikahan apa? Penculikan pengantin apa? Aku tidak tahu apa-apa soal ini. Kau tidak tahu. Janda Wang itu berkata, kau sudah menggunakan kita untuk melunasi utangmu. Dia bilang kau membelikan kita baju baru, hanya untuk membuat benteng angin hitam terlihat lebih baik saat mereka datang menjemput kita. Kakak ipar, kamu sudah sangat mengecewakan kami kali ini. Dengarkan penjelasanku. Ini pasti konspirasi Janda Wang dan Xiao Hei. Aku Keluar.
Aku tidak ingin melihatmu saat ini. Keluar. Keluar, keluar, Aku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kamu harus percaya padaku. keluar, keluar. Kamu harus percaya padaku. Tidak, aku bersumpah aku tidak akan pernah melakukannya. Tenanglah sebentar. Tenanglah dan dengarkan penjelasanku. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kamu harus percaya padaku. Keluar, keluar. Kamu harus percaya padaku. Aku tidak mungkin melakukannya. Aku bersumpah aku tidak akan pernah. Kekacauan yang ditinggalkan pemilik aslinya semakin membesar saat aku mencoba memperbaikinya. Tapi, karena aku di sini, aku tidak bisa membiarkan mereka terus hidup dalam ketakutan dan kelaparan. Namun hanya mengandalkan sistem untuk menukar makanan dan pakaian, jauh dari cukup di masa kacau ini. Aku butuh fondasi untuk hidup tenang. Sistem. Buka toko senjata. Sistem kejut. Fondasi untuk hidup tenang. Mari mulai. Dengan kekuatan dan perlindungan. Janda Wang. Sao Heu. Sebaiknya kalian jangan menyentuh orang-orangku. Jika tidak, aku tidak keberatan menggunakan senjata super milikku ini dan memusnahkan kalian para bandit. Mengapa kalian tidak mengenakan pakaian baru yang kuberikan? Sudah waktunya makan. Kalian tunggu di sini. Aku akan pergi menyiapkan sesuatu yang lezat untuk kalian. Menyiapkan sesuatu yang lezat untuk kami. Aku yakin dia sedang terburu-buru pergi ke Benteng Angin Hitam untuk memberitahu Janda Wang. Aku akan mati sebelum membiarkan dia berhasil. Adik-adik, ayo pergi. Pergi kemana? Kemana kalian akan pergi? Kakak kedua. Itu kepala Benteng Angin Hitam. Zhao Hayu. Chonlan. Tuan Xia datang sendiri untuk menjemput pengantin hari ini. Di mana pakaian pengantin yang kukirimkan tadi malam? Cepat kenakan. Ikuti sang kepala. Kembali ke benteng dan nikmati hidupmu. Kecantikan kecil. Pakaian pernikahan sudah disiapkan untuk kalian. Kenakan dengan cepat. Pulang ke bentang bersama kau untuk bersujud. Jangan harap, bahkan jika kita mati, kita tidak akan ikut denganmu. Menolak tawaran baik hanya untuk dipaksa minum. Tuan Zhang, sepertinya hari ini, jika kita tidak menggunakan kekerasan pada mereka, itu tidak akan berhasil. Kecantikan kecil. Kalian terlihat begitu segar dan cantik. Anak-anak, ambil kelima orang itu dan seret mereka kembali ke benteng. The film was translated and narrated by M Media. Lepaskan aku, Kemana kau lari? lepaskan aku. Jangan lari, nona kecil. Di balik gunung. Sistem. Buka toko. Biar kulihat apa yang bisa kugunakan untuk mengejutkan kelima kakak iparku dengan sesuatu yang lezat. Sistem kejut. Telur burung panggang. Kelinci panggang. Ayam panggang. Lupakan saja, ini tidak cukup enak. Bagaimana kalau ganti dengan babi panggang? Peringatan. Keluarga tuan rumah dalam bahaya mau. Apa? Mata wawasan. Aktifkan. Kecantikan kecil. Apa yang membuatmu bertahan di tempat sampah ini? Ikutlah denganku. Dan aku akan membuatmu menjadi pengantin setiap malam. Tolong, lepaskan aku. Aku tidak tahan lagi. Lepaskan aku. Kau tidak akan lolos hari ini. Jangan ke sini. Nona kecil, kembali ke sini. Sao Heu, Janda Wang. Aku akan membuat kalian membayar dengan nyawa kalian.
Sistem, cepat. Bantu aku menukar cara tercepat untuk kembali. Aku harus segera kembali untuk menyelamatkan mereka. Permintaan kuat terdeteksi dari Tuan Rumah. Merekomendasikan kendaraan off-road kaos militer, termasuk set jaket dan celana kulit penjahat yang serasi, dan kacamata hitam reflektif. 2 senapan serbu AK-47. Total biaya, 100 poin kejut. Lanjutkan dengan pertukaran. Tukar, cepat. Tukar segera. Pertukaran berhasil. Sisa poin kejut, 30. Sao Heu, Jandawang, kalian sekumpulan sampah. Beraninya kalian menyentuh kelima kakak iparku. Aku akan membuat kalian mati. Lepaskan aku. Kau lepaskan aku. Kau wanita keji. Kau berani menggigitku. Lepaskan. Kakak kedua. Tuan Zhao Jandawang. Aku mohon. Lepaskan kakak keduaku. Berhenti memukulnya. Aku akan ikut denganmu. Berhenti memukulnya. Aku mohon. Aku mohon. Baru tahu cara memohon sekarang. Terlambat. Kau menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum hukuman. Kau benar-benar berani menggigitku. Anak-anak, kelima kecantikan kecil ini, mereka semua milik kalian. Telanjangi mereka. Livi salah satu bandit benteng angin hitam. Gantung mereka dengan tali. Biarkan semua orang tahu apa yang terjadi jika kau menentangku. Ya ampun. Mengapa kalian memperlakukan kami seperti ini? Kakak ipar. Kakak ipar. Beraninya kalian menyentuh kelima kakak iparku. Kalian sedang menjemput ajal. Itu kakak ipar. Kakak ipar datang untuk menyelamatkan kita. Kakak ipar benar-benar datang. Kakak ipar tidak membohongi kita. Kakak ipar benar-benar telah berubah menjadi lebih baik. Lari. Qin Hao, kamu bajingan terkutuk. Dari mana saja kamu? Kamu membuatku takut setengah mati. Pakaian macam apa ini? Bukan manusia, bukan hantu. The Dan film itu, was translated apa and kotak logam? narrated by M. Media. Itu? Cukup. Cepat bantu Tuan Zhao. Ikat para kakak ipar yang tidak patuh ini. Tuan Zhao berkata, setelah selesai, kamu akan diberi imbalan yang pantas. Jandawang, apa aku pernah memberimu muka? Wajah. Kamu tidak paling menyukai wajahku ini. Cukup sampai di situ. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Cepat bantu Tuan Zhao. Ikat kelima gadis kecil ini. Aku akan menjagamu dengan baik. Malam ini. Kalau begitu sudah diputuskan. Cepatlah. Jangan buat Tuan Zhao menunggu. Kamu. Beraninya kamu menendangku. Aku menendangmu karena kau wanita beracun. Aku Qin Hao dulunya buta. Mulai sekarang, di mataku, kau bahkan tidak berharga. Seperti kotoran di jalanan. Dan bawa sekumpulan sampah ini dan pergi dari sini. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan.
Qin Hao, apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Jangan berpikir hanya karena kau punya mainan logam dan mengenakan kulit aneh, kau bisa menakutiku. Aku Tuan Shou tidak mudah ditakuti. Pergi dari sini kalian semua. Jika tidak aku akan membuat kalian berdarah di tempat. Aku tidak hanya akan membunuhmu hari ini. Aku akan bermain-main dengan mereka, tepat di depanmu. Anak-anak, serang, potong anggota tubuhnya. Karena sudah begini, akan kubiarkan kalian melihat apa yang disebut serangan pengurangan dimensi. Kalian semua pergilah ke neraka. Tuan rumah menggunakan senjata super era. Menyebabkan keterkejutan massal. Efek luar biasa. Poin kejut ditambah 10. Ditambah 20. Ditambah 30. Ditambah 40. Akhir ditambah 100. Sihir. Dia adalah monster. Dia bisa menyemburkan petir. Jika kalian tidak ingin mati, jatuhkan senjata kalian kemari dan berlututlah padaku. Jika tidak, aku akan mengirim kalian untuk menemui Raja Neraka satu persatu. Tuan Qin, ampuni nyawaku. Aku buta dan tidak mengenali Gunung Tai. Aku menyinggung Anda Tuan Qin, dan para wanita Anda ini. Tolong perlakukan aku seperti anjing saja, dan biarkan aku pergi. Saat kalian menindas keluargaku, apa kalian pernah berpikir untuk memohon belas kasihan? Kau tidak bisa membunuhku. Prefek Wang ada di balik benteng angin hitam. Jika kau membunuhku, kau pasti akan mendapat masalah besar. Prefek Wang. Jadi ini kolusi antara pejabat dan bandit. Biar ku beritahu. Seorang prefek rendahan bukanlah apa-apa. Bahkan jika kaisar sendiri yang datang, dia harus berlutut saat melihat hartaku. Jika kamu ingin mati, suruh dia datang dan mencoba. Kakak ipar. Dia benar-benar tampak seperti orang yang berbeda. Dan tongkat api di tangannya. Dan benda logam yang terparkir di samping itu. Artefak ilahi macam apa itu sebenarnya? Hidup kakak ipar. Kakak ipar luar biasa sekali. Qin Hao. Tidak. Tuan Qin, tolong ampuni aku. Sao Heu, kau membunuh dan membakar, menculik wanita secara paksa, bersekongkol dengan bandit, melakukan segala kejahatan yang bisa dibayangkan. Hari ini aku akan bertindak atas nama langit. Pergilah ke neraka. Dan kalian semua, kalian bajingan yang bertindak sebagai kaki tangan kejahatan. Kalian semua pergilah ke neraka. Qin Hao, aku salah. Aku dibutakan oleh keserakahan sebelumnya. Tolong jangan bunuh aku. Sebenarnya aku selalu memiliki perasaan padamu. Mari jalani hidup yang baik mulai sekarang. Aku jelas lebih baik daripada wanita-wanita malang itu. Aku bisa merawatmu dengan lebih baik. Aku bisa melayanimu dengan lebih baik. Malam ini, aku akan membersihkan diri dan melayani kakak ipar. Bagaimana? Hukuman mati ditiadakan, tapi kalian tidak akan lolos dari hukuman. Mari kita lihat bagaimana kau menggoda pria mulai sekarang. Pergi dari sini segera, dan jangan pernah kembali. Jika aku melihat kalian lagi, aku benar-benar tidak akan melepaskan kalian. Ya. Selamat kepada tuan rumah. Karena menunjukkan ketegasan. Seorang pria dewasa, di depan kelima kakak iparmu, berhasil mencapai keterkejutan mendalam. Poin kejut meningkat sebesar 30. Sisa poin kejut saat ini, 162 poin. 5 kakak ipar. Mengapa kalian tidak masuk dan beristirahat dulu? Terlalu banyak darah di sini. Aku akan membersihkannya nanti. Ayo pergi. Kamu. Aku akan membalaskan dendam ini. Atau aku bukan pria. Cepat pergi. Kembali ke bentang angin hitam. Temukan orang kedua Shou Batian. Hanya dia yang bisa membalaskan dendam Tuan Shou. Apa kalian semua baik-baik saja? Kalian tidak takut kan?
Aku tahu. Aku melakukan banyak hal buruk di masa lalu. Aku dibutakan oleh keserakahan dan melakukan banyak hal yang mengecewakan kalian semua. Dan karena seorang janda, aku mendorong kalian ke dalam lubang api. Aku bukan manusia. Tapi percayalah, Qin Hao yang lama sudah mati. Mulai sekarang, selama aku Qin Hao masih hidup 1 hari saja, aku tidak akan membiarkan kalian menderita sedikit pun. Aku akan menggunakan hidupku untuk melindungi kalian. Jika aku melanggar sumpah ini, semoga aku disambar petir. Dia tampaknya benar-benar berbeda kali ini. Benda besi ajaib itu, tongkat penyembur api yang menakutkan itu, dan pakaiannya. Mungkinkah, seperti di dalam pertunjukan sandiwara, bahwa setelah bencana besar, dia mendapatkan pencerahan? Kakak ipar, dia benar-benar tampak telah berubah. Jika dulu, dia pasti sudah sangat ingin menjual kami demi keuntungan. Tapi sekarang, demi kita, dia memusnahkan orang-orang benteng angin hitam. Kakak ipar, apa yang dia katakan pasti benarkan. Aku percaya pada kakak ipar. Kakak ipar, cepat bangun. Aku juga percaya pada kakak ipar. Kakak ipar adalah orang paling hebat di dunia. Kamu menghajar orang-orang jahat itu. Kakak ipar bilang kita akan memiliki kehidupan yang baik. Maka itu pasti akan terjadi. Xiao, Kakak ipar, aku terlalu bahagia. hei kakak ipar. Sebagai balasan, karena aku mempertaruhkan nyawaku untuk melindungi kalian hari ini, bukankah menurut kalian aku sangat mengesankan? Sebagai balasan, karena aku berusaha begitu keras, bukankah kalian harus memberiku sedikit imbalan? Imbalan kecil, yang nyata. Kakak ipar, imbalan besar seperti apa yang kamu inginkan? Hanya bercanda. Pergi sana. Kakak ipar, apa kau tidak malu? Aku hanya bercanda. Lihat betapa takutnya kalian. Setelah selamat dari bencana ini, itu adalah pelarian yang sempit. Langit, semoga engkau melindungi keluarga kami mulai sekarang, tanpa bencana. Aku harap kau melindungi keluarga kami dan kakak ipar, agar bisa menjalani sisa hidupnya dengan damai. Kakak ipar, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Jika kau tidak mengusir para bandit itu, kami berlima mungkin tidak akan selamat. Kalau dipikir-pikir, kakak ipar, kau juga harus menikah lagi dan mencari istri baru. Hanya saja, situasi keluarga kita benar-benar merugikanmu. Kakak ipar, kami hanya punya kamu sekarang. Bagaimana kalau kami mengikuti kamu mulai sekarang dan mengandung anakmu? Dengan begini, kita juga bisa memiliki rumah yang nyata. Kelima The kakak film was ipar ini, translated mengapa and ada sedikit narrated by M. sesuatu yang Media. tak terlukiskan dari cara mereka menatapku? Mungkinkah mereka benar-benar takluk oleh aura mendominasiku barusan? Cukup, omong kosong apa yang kau bicarakan? Jangan tidak tahu malu. Kalian pasti lapar. Aku belum sempat menukarnya tadi. Sekarang aku akan menukar babi panggang dan mengejutkan mereka lagi. Kalian tunggu di sini untukku. Aku sudah menyiapkan untuk kalian panggang, bayi, babi. Sistem.
Sistem bantu aku menukar seekor babi panggang. Pertukaran babi panggang berhasil. Sisa poin gadget, 150. Dengan sistem ini di tangan, dunia adalah milikku. Ngomong-ngomong, menyebut sampah dari benteng angin hitam itu. Mereka memang anjing pemakan kotoran. Meskipun Xiao Heiyu sudah mati sekarang, tapi sisa-sisanya masih ada. Melihat gaya para bandit ini, mereka mungkin akan membalas dendam padaku. Sebaiknya aku menyerang lebih dulu dan mengosongkan sarang mereka. Dengan cara ini, aku bisa memutus jalan mundur mereka dan juga membiarkan kakak iparku melihat kemampuanku dalam menyerbu markas mereka. Setelah aku mengosongkan benteng angin hitam mereka, mari kita lihat bagaimana mereka bersikap sombong. Mata wawasan. Buka. Buah harta karun benteng angin hitam. Ya Tuhan. Benda-benda terkutuk ini. Mereka telah memeras begitu banyak kekayaan dari rakyat. Baiklah. Hari ini aku akan bertindak atas nama langit. Sistem. Tukarkan harta penyimpanan untukku. Direkomendasikan untuk menukar tas Qiankun. Memiliki ruang kecil di dalamnya. Mudah dibawa. Gayanya sederhana dan tampan. Biaya 30 nilai gadget. Tukar. Simpan. Luar biasa. Simpan. Kendaraan off-road ini dan AK itu memang terlalu mencolok. Dengan tas Qiankun ini, kapanpun aku ingin menggunakannya nanti, aku bisa langsung mengeluarkannya. Sangat praktis. Ayo pergi. Kembali ke 5 kakak ipar. Untuk menyantap babi panggang. Saudara-saudara, Xiao bagian kepala kedua benteng angin hitam. apa aku benar? Benar. Kamp utama benteng angin hitam. Komandan kedua ini gawat. Tuan Xiao. Tuan Xiao dibunuh oleh bocah Qin Hao itu. Menggunakan sihir. Semua saudara yang pergi bersamanya musnah. Apel, kakak tertua sudah mati. Kakak tertua sudah mati. Komandan kedua. Apa yang terjadi? Orang kedua. Anda harus mencari keadilan bagi kami. Qin Hao itu mempelajari semacam sihir dari suatu tempat. Memegang di tangannya batang besi yang menyemburkan api. Dan dia bahkan bisa memanggil monster besi itu. Saudara Zhao. The film was translated and narrated Saudara Zhao by meninggal M dengan Media. sangat menyedihkan. Benarkah begitu? Lalu bagaimana kamu? Bisa melarikan diri? Aku Qin Hao menunjukkan belas kasihan. Dan membiarkanku pergi. Menunjukkan belas kasihan. Aku pikir kamulah penjahatnya. Berkolusi dengan Qin Hao itu untuk membunuh kakak tertuaku. Aku tidak bisa melepaskanmu. Komandan kedua tolong lihat dengan jelas. Tidak. Komandan pertama tolong lihat dengan jelas. Aku berpura-pura mati untuk melarikan diri. Aku tidak punya niat tidak setia. Komandan pertama, ampuni nyawaku. Aku berasumsi, kamu tidak akan berani berbohong. Bangun dan bicaralah. Beritahu aku detailnya. Kakak tertua sebenarnya jatuh di tangan seorang penjudi. Kamu Qin Hao.
Saat aku mendapatkan uang dan merekrut tentara, aku pasti akan membalas dendam ini. Balas dendam. Balas dendam. Balas dendam. Balas dendam. Di mana harta karunnya? Harta karun yang kami perjuangkan untuk dikumpulkan. Komandan pertama, aku juga tidak tahu tentang itu. Harta karun itu selalu disimpan di sini. Tidak ada yang menyentuhnya. Benar, Qin Hao tahu sihir. Mungkinkah itu dia? Benar. Pasti dia orangnya. Pasti dia yang mencurinya dengan sihir. Membunuh kakak tertuaku. Sekarang bahkan fondasi kita telah musnah. Harta karun ini, semuanya ditujukan untuk kakak tertua dan aku. Untuk dipersembahkan kepada Prefek Wang. Qin Hao, aku tidak akan hidup berdampingan denganmu. Li Qi, kamu segera pergi melapor ke Prefek Wang. Katakan, benteng angin hitam sedang diserang secara mendadak. Pemimpin tertinggi telah mengalami bencana. Harta karun telah dijarah oleh Qin Hao. Pergilah dengan cepat, ya. Saudara kedua, Liu Rentu kepala ketiga benteng angin hitam. saudara kedua. Prefek Wang mengirimku ke sini untuk membawa kembali tumpukan harta karun ini. Di mana kargo saya? Komandan ketiga. Itu Qin Hao. Dia mengosongkan semuanya. Selama kekacauan, Apel, seorang penjudi seperti dia, bisa memiliki kemampuan sehebat itu. Aku akan menebas. Saudara ketiga, itu benar. Aku tidak tahu bagaimana dia mengubah sifatnya. Dan orang itu memiliki senjata ilahi yang lebih kuat daripada busur silang pengulang. Kakak tertua dan saudara-saudara yang pergi hari ini. Semua gugur. Senjata ilahi yang lebih kuat dari busur silang. Saudara kedua, jika kita bisa mendapatkannya, bukankah benteng angin hitam kita akan melambung ke langit di masa depan? Saudara-saudara, dengarkan perintah saya dan komandan kedua. Malam ini, seluruh benteng bergerak keluar. Bunuh Qin Hao. Curi harta karun untuk membalas dendam. Balas dendam, balas dendam. Balas dendam, balas dendam. Babi panggang dari sistem ini. Baunya sangat harum. Benar-benar kelas atas. Kakak ipar. Makan malam sudah siap. Hari ini kita makan babi panggang. Kakak ipar. Apakah ini babi panggang yang kau sebutkan? Sangat besar. Bisakah kita benar-benar memakannya? Babi panggang ini. Tentu saja, kamu harus memakannya dalam gigitan besar agar nikmat. Harum. Sangat harum. The film was translated and narrated by M Media. Hidangan ini hanya ada di surga. Berapa kali seseorang bisa menciumnya? Di dunia manusia. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Duduklah dan makan bersama. Jika kalian tidak makan, kakak ipar akan menghabiskannya. Aku belum pernah melihat siapapun makan daging seperti ini. Ini benar-benar. Ini sangat memuaskan. Itu baru permulaan. Biar ku beritahu. Selama kakak ipar ada di sini, akan ada banyak hal baik untuk kalian lihat. Hal-hal yang terbang di langit, berlari di darat, berenang di air. Kakak ipar bisa mendapatkan semuanya untuk kalian. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Cepat makan. Siapapun yang tidak makan sampai kenyang hari ini tidak menghormati kakak iparmu ini. Cepat. Kakak ipar, di mana monster besi besar itu? Dan 2 tongkat penyembur api yang kau kendarai terakhir kali. Semuanya ada di dalam sini.
Kakak ipar, kau membohongiku lagi. Tasnya sangat kecil, dan monster besi besar itu, serta tongkat penyembur api itu sangat besar. Bagaimana mungkin kau bisa memasukkannya ke dalam tas? Apa yang kukatakan itu benar. Cukup, tidak bisakah kau menyumbat mulutmu dengan makanan? Kakak ipar punya kemampuannya sendiri. Kamu, jangan banyak tanya. Ayo ayo, makanlah. Nanti dingin kalau tidak dimakan sekarang. Dulu, kami bahkan tidak bisa mendapatkan bubur sayur liar. Penduduk desa lari menghindari kelaparan. Aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, kami bisa duduk di sini dan makan daging sepuas hati. Rasanya seperti mimpi. Seandainya saja, orang tua dan kakak perempuan tertua kami bisa memakan ini juga. Itu akan sangat indah. Jangan khawatir, semuanya akan menjadi lebih baik. Kakak ipar, akankah kita bisa makan daging lezat seperti ini setiap hari mulai sekarang? Xiaoai, jangan konyol. Kakak ipar mendapatkan daging hari ini adalah kemampuannya sendiri. Tapi di tahun-tahun kelaparan ini, siapa yang bisa makan daging setiap hari? Bersyukurlah. Xiao, apa kamu ingin makan sesuatu yang lebih istimewa? Seperti daging panggang yang mendesis dengan minyak. Ditaburi jintan dan bubuk cabai. Itu baru yang disebut harum. Daging panggang. Mendesis dengan minyak. Kakak ipar. Bukankah itu hanya daging panggang yang kita makan sekarang? Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Suatu hari nanti aku akan membuatkanmu sesuatu yang berbeda. Dan kamu bisa merasakan perbedaannya. Itu benar. Keluarga kita tidak bisa terus tinggal di tempat kecil ini. Kita perlu pergi keluar dan melihat dunia. Mengapa? Mengapa tiba-tiba ingin pergi? Tepat sekali kakak ipar. Dengan segala kekacauan dan perang ini, kemana lagi kita bisa pergi? Kita jelas perlu mencari tempat dengan lebih banyak orang. Untuk mendapatkan lebih banyak nilai kejut, hanya mengandalkan kalian beberapa orang. Meskipun stabil, kecepatan akumulasinya terlalu lambat. Aku perlu membuka medan perang baru untuk nilai kejut. Di masa yang kacau ini, hanya dengan mengumpulkan lebih banyak nilai kejut, aku bisa menukar berbagai macam harta untuk menghadapi keadaan darurat apapun. Kakak ipar. Keluarga kita akhirnya mulai membaik. Lagi pula, kita butuh uang perjalanan untuk pergi. Dari mana kita akan mendapatkan uang sebanyak itu? Berhenti menggoda Xiao. Siapa bilang kita tidak punya uang di rumah? Lihat. Apa ini? The film was translated and narrated by M Media. Batangan emas. Kakak ipar. Ini, dari mana kamu mendapatkan emas batangan ini? Besar sekali. Jelas dari perbendaharaan benteng angin hitam. Kakak ipar merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Bertindak demi keadilan. Ya Tuhan. Kau mengambil semua harta mereka dan membawanya kembali. Lagi pula harta mereka. Semuanya adalah hasil haram dari rakyat. Daripada membiarkan para bandit itu memboroskan uangnya, lebih baik aku mengambilnya. Kakak ipar. Apa maksudmu? Kau menguras habis perbendaharaan benteng angin hitam. Lalu, berapa banyak itu? Ini. Kalian pergilah periksa kamar sebelah, dan kalian akan tahu. Seperti kata pepatah dengan uang di tangan. Dunia adalah milikku. Ini. Banyak sekali.
Uang yang sangat banyak. Kita kaya, kita kaya. Kita tidak perlu makan sayuran liar lagi. Kakak adik kemarilah. Benar-benar ada begitu banyak emas dan perhiasan. Kakak ipar tidak membohongi kita. Selamat kepada tuan rumah, karena telah memamerkan kekayaan besar. Di depan kelima kakak ipar, menyebabkan dampak ganda pada penglihatan dan hati mereka. Kejutan berhasil. Nilai kejut bertambah 50. Sisa nilai kejut saat ini, 170 poin. Pengingat sistem. Ketika nilai kejut mencapai 500 poin, Anda bisa mendapatkan undian berhadiah misterius. Kakak ipar. Peti barang sebesar itu. Bagaimana kau memindahkannya tanpa kami sadari? Jelas aku memindahkan peti keluar dari tas Kian Kun dan menaruhnya di sini sebelumnya. Jangan tanya soal itu, aku sudah memikirkannya dengan matang. Kita tidak bisa tinggal di desa selamanya. Tidak ada masa depan di sini. Sekarang setelah kita memiliki semua emas dan perhiasan ini, kita harus pergi ke kota. Lalu, kapan kakak ipar memutuskan untuk berangkat? Kalian pergilah berkemas barang-barang berharga. Begitu hari mulai gelap, kita akan berangkat. Kamu membunuh Xiao Heiyu dan orang-orang yang dibawanya. Sekarang, setelah kamu merampas semua harta ini, jika kabar ini tersebar dan sisa-sisa dari benting angin hitam mengejar kita, seluruh keluarga kita akan celaka. Jangan khawatir, Chunlan kecil. Sisa-sisa dari benteng angin hitam tidak ada artinya di mataku. Aku tahu kamu sekarang mampu. Tapi mereka itu bandit kejam yang membunuh tanpa berkedip. Uang ini berlumuran darah titik koma, kita tidak bisa menerimanya. Berhentilah melihatnya. Dengarkan aku panggil Cuju dan yang lainnya. Dan kita akan segera berangkat. Baiklah. Kakak kedua, kakak ipar, aku melihat banyak obor di lereng bukit. Pasti sisa-sisa benteng angin hitam yang mengejar kita. Jumlah mereka sangat banyak. Jika itu 1 lawan 1, aku tidak akan takut. Tapi dengan 5 kakak ipar, kendaraan off-roadku tidak muat untuk 6 orang. Tidak, kita tidak bisa mengambil risiko. Kita harus mengungsi terlebih dahulu. Inilah rencananya. Kalian ambil jalan kecil di belakang gunung. Kalian pergi duluan. Dan aku akan menjaga barisan belakang. Tidak kakak ipar. Xiao, kamu sudah melihat kemampuan kakak ipar. Selama kalian mengungsi dengan aman, aku bisa segera menyusul. Tapi, kakak ipar benar. Kita para wanita lemah semua ada di sini. Dan jumlah kita terlalu banyak. Kita hanya akan menjadi beban. Dengarkan kakak ipar. Ayo pergi duluan. Baiklah, kalau begitu kakak ipar, kau harus berhati-hati. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Pergi cepat. Pergi. The film Sistem was mengatakan, translated and narrated setelah nilai by kejut M. mencapai Media. 500 poin, aku bisa mendapatkan undian misterius. Aku dengar Weixan sangat ramai. Itu tempat utama untuk mengumpulkan nilai kejut. Begitu aku masuk ke kota, aku akan memberikan bantuan bencana di depan umum, memicu keterkejutan dan kekaguman massal. Saat itu lupakan 500 poin. Bahkan 50.000 pun tidak akan menjadi masalah. Hanya memikirkan pemandangan itu. Hanya satu kata, luar biasa. Hampir lupa soal ini. Pakaianku saat ini sama sekali tidak terlihat seperti pengungsi. Sistem, berikan aku set pakaian baru. Pakaian baru membutuhkan 5 poin nilai kejut. Apakah Anda ingin menukarnya? Tukar. Penukaran berhasil.
Nah, itu baru benar. Kakak iparku tersayang. Tunggulah aku. Cari. Geledah tempat ini. Aku ingin menemukan harta karun di benteng. Ya. Komandan kedua, baru saja di ruangan ini, kami menemukan peti berisi harta karun. Bagus. Di mana harta karunnya? Di mana harta dari benteng itu? Kinhao, aku tidak akan membunuhmu. Aku bersumpah aku bukan pre jika aku tidak melakukannya. Saudara kedua, mereka membawa begitu banyak emas dan perak. Mereka tidak mungkin pergi jauh. Ayo bawa orang-orang kita dan kejar mereka. Kejar, pergi. Jalan menuju kota kabupaten. Tak kusangka saat mengungsi ini, aku akan melihat begitu banyak pengungsi, dan begitu banyak anak-anak. Kelaparan hingga tinggal tulang. Era kuno yang kacau ini, benar-benar sangat menyedihkan. Mengingat kembali kehidupan masa laluku, hidup di zaman yang damai dan makmur. Namun mengeluh tentang segalanya, sepanjang hari, berdebat soal hal-hal sepele. Seperti voucher diskon belanja. Aku benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya aku. Tolong, Li Hong seorang rakyat jelata dari Wei-Chen. Mungkin karena kelaparan terlalu lama dan terkena flu. Jika kita tidak menyelamatkannya sekarang, aku khawatir dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. kakak ipar. Kita hanya bisa menjaga diri kita sendiri sekarang. Lihat, dia sendiri saja sudah berjuang untuk bertahan hidup. Bagaimana kita bisa memikirkan orang lain? Ayo pergi saja. Tidak, karena kita telah menemukannya. Kita tidak bisa diam saja melihatnya mati. Lalu, bagaimana kita bisa menyelamatkannya? Sistem, apakah ada sesuatu yang bisa menyelamatkan orang? Direkomendasikan untuk menukar pil permajaan dasar. Satu pil dapat memulihkan kekuatan fisik dan menyembuhkan penyakit umum, menghabiskan 10 poin nilai kejut. Apakah Anda ingin menukarnya? Tukar. Penukaran berhasil. Sisa nilai kejut. 155 poin. Kakak ipar, apa yang kau berikan padanya? Pil ajaib. Ini. Itu rahasia. Itu bukan apa-apa. Tidak bersih, bukan? Kakak ipar, kita pergi dengan terburu-buru kali ini. Di mana kita punya obat, kita sendiri saja sedang berjuang untuk bertahan hidup. Bagaimana kita bisa mempedulikan orang lain? Lihat keadaannya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ayo pergi saja. The film was translated and narrated by M Media. Terima kasih Dermawan karena telah menyelamatkan nyawaku. Namaku Li Hong. Terima kasih Dermawan telah menyelamatkanku. Hidupku, mulai sekarang adalah milikmu. Dia sebenarnya seorang wanita, dan suaranya cukup menyenangkan. Nona, bangunlah dulu. Benar. Mengapa kamu berpakaian seperti pria? Aku melihat bahwa di sepanjang jalan ini, pengungsi ada di mana-mana, tak terhitung yang mati dan terluka. Mengapa pemerintah tidak peduli? Dermawan, Anda tidak tahu. Aku aslinya dari Weising. Di tahun-tahun kelaparan ini, sudah lama tidak ada makanan tersisa di kota. Hakim wilayah terkutuk itu bukan hanya menolak membuka lumbung, tetapi dia juga membawa para penjaga kota dan menjarah rumah tangga kaya di kota bersama dengan sisa gandum resmi, kemudian meninggalkan kota dan melarikan diri. Ratusan ribu orang. Aku memperkirakan sekarang bahkan tidak tersisa setengahnya. Aku menyamar sebagai pria, berniat mengambil risiko untuk mencari bantuan dari kota tetangga. Aku tidak menyangka bahwa diriku sendiri hampir mati di jalan juga. Masih ada 50.000 pengungsi yang tersisa. Bukankah itu berarti
Kerumunan orang yang sangat besar. Situasi di sini persis seperti yang kupikirkan. Ini bukan tanah yang dilanda kelaparan. Ini jelas merupakan menara kejut milik Qin Hao, tanah suci untuk mengumpulkan poin. Kakak ipar. Revak Waiseng sudah melarikan diri. Hanya banyak pengungsi yang tertinggal. Mengapa kita tidak pergi ke tempat lain? Terlalu berbahaya. Tidak. Kita akan pergi ke Weichen. Gerbang Weichen. Li Hong, kau pergilah dan lakukan yang terbaik untuk menemukan lebih banyak pengungsi. Katakan pada mereka, hari ini saya Qin Hao telah datang untuk membantu para pengungsi. Biarkan mereka makan sampai kenyang. Nilai kejutku tidak cukup banyak saat ini. Aku akan menyelamatkan sebagian dari mereka terlebih dahulu. Setelah mendapatkan nilai kejut yang cukup, aku akan memperluas skalanya. Kemajuan yang stabil. Hanya dengan begitu kita bisa berkembang secara berkelanjutan. Dermawan. Jika Anda bisa menyediakan bubur untuk menyelamatkan orang, maka Anda akan menjadi penyelamat bagi semua orang di kota. Atas nama puluhan ribu saudara dan saudari di Weicheng. Terima kasih Dermawan. Kemari cepatlah bangun. Sejujurnya Dermawan. Menukar anak untuk dimakan. Aku sudah melihat perdagangan anak untuk dimakan. Lebih dari sekali. Jika aku tidak bertemu Anda Dermawan, aku khawatir aku sudah lama mati di jalan. Tidak apa-apa. Pertemuan adalah takdir. Kau pergilah dan panggil orang-orang seperti yang kukatakan. Katakan pada mereka. Mereka yang ingin makan sampai kenyang. Mereka yang ingin bertahan hidup, kemarilah. Aku Qin Hao. Memegang ucapanku. Tuan rumah mengejutkan Li Hong dan kelima kakak ipar. Mendapatkan tambahan 60 poin nilai kejut. Sisa nilai kejut 215 poin. Bagus. Karena Anda berkata demikian Dermawan, maka aku akan pergi memanggil mereka sekarang. Dermawan, mohon tunggu kabar baik dariku. Kakak ipar, apa yang kamu pikirkan? Itu ada puluhan ribu pengungsi. Kita sendiri saja tidak punya tempat tinggal. Kita bahkan tidak tahu di mana. Ransom hari ini adalah apa yang akan kamu gunakan untuk menyediakan bubur? Dari mana makanan ini berasal? Itu benar kakak ipar. Kita harus segera pergi. Jika Li Hong itu benar-benar memanggil para pengungsi ke sini, dan kita tidak bisa menyediakan makanan, mereka akan menjadi gila. Pergilah. Jika kita pergi, bagaimana dengan nilai kejutku? Chunlan Kyuju, kalian tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku punya rencanaku sendiri untuk ini. Mengenai makanannya, serahkan padaku. Lihatlah bagaimana kakak ipar kalian membalikkan keadaan. Aku akan mengirimkannya langsung. Mungkin akan terlihat terlalu mendadak. Aku butuh alasan. Benar. Aku bisa mengatakan bahwa aku merampasnya dari benteng angin hitam, dan kemudian meminta penjahit terampil di kota untuk membuatnya dalam semalam. Aku bertanya-tanya, seperti apa kelima kakak ipar yang menawan ini saat memakainya? Chunlan, Xiaosu Xiao, Kyuju Dumei, kalian semua keluarlah sebentar. Kakak ipar, apa ini? Apakah ini sesuatu yang anak dimakan? Ini adalah sesuatu yang aku sita dari benteng angin hitam waktu itu. Aku secara khusus meminta seseorang untuk mempercepat produksi beberapa set pakaian dan sepatu baru. Bahannya ringan, tipis, dan sejuk. Ini paling cocok untuk tidur di malam hari. Anggap saja ini hadiah dariku. The film was translated and narrated by M Media. Kakak ipar, bukankah ini terlalu terbuka? Pakaian ini, bagaimana bisa kamu? Sangat halus. Seperti awan. Kalian semua, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Di hatiku, kalian adalah keluargaku. Memberikan kalian satu set pakaian dalam ini sudah sepatutnya. Katakan padaku, di zaman sekarang, situasi tidak damai.
Kita akhirnya berhasil menemukan sarang yang aman. Apa yang kita kenakan haruslah yang terbaik. Jangan bilang kalian masih ingin memakai pakaian Rami kasar ini untuk tidur. Apa yang masih kalian lakukan berdiri di sana? Cepat dan bawa kembali ke kamar kalian. Pakai malam ini. Aku jamin kalian akan tidur nyenyak malam ini. Kalau begitu aku ingin yang ini. Seperti orang-orang itu. Stoking hitam dan sepatu hat tinggi. Aku bertanya-tanya seperti apa mereka saat dikenakan. Jangan berpikiran yang tidak-tidak. Kakak keempat. Kain ini terasa seperti tidak memakai apa-apa sama sekali. Sangat sejuk. Ya, kakak ipar. Benar-benar tahu cara memilih barang. Pakaian ini sangat unik. Pasti harganya mahal sekali. Kakak keempat. Sepatu ini, aku bahkan tidak tahu bagaimana cara berjalan memakainya. Rasanya seperti berjalan di atas egrang. Dan, stocking ini terlalu tipis. Kakak kelima. Berdirilah dan biarkan aku melihat. Harus diakui, kakak ipar benar-benar tahu cara memilih barang. Memakai pakaian ini agak memalukan, tapi entah mengapa terasa nyaman. Dan lihat kakimu, terlihat sangat jenjang. Tapi kakak keempat, seperti ini, bagaimana kita bisa keluar? Jika kakak kedua tahu, dia pasti akan memarahi kita sampai mati. Apa yang kamu takutkan? Bukankah kakak ipar bilang bahwa ini untuk tidur? Lagi pula, tidakkah kamu ingin kakak ipar melihat seperti apa kita dalam pakaian ini? Kakak keempat, apa yang kamu katakan? Aku tidak hanya mengatakannya. Tidakkah menurutmu, kakak ipar seperti orang yang berbeda sekarang? Dia cakap. Dan dia melindungi kita. Ditambah, cara dia melawan para bandit tadi sangat mengesankan. Pakaian ini adalah apa yang kakak ipar ingin kita pakai. Bagaimana kalau kita pergi ke kamarnya dan membiarkannya melihat apakah pakaian ini pas untuk kita? Tapi, sekarang sudah sangat larut. Tidak apa-apa. Ayo kita pergi sekarang. Ayo pergi. Ayo pergi. Siapa itu? Kakak ipar. Ini aku. Ini Kyuju. Dan Dongmai. Kyuju The Dongmei. film was translated and Sudah narrated sangat by larut. M Media. Mungkinkah? Tadi aku diam-diam menguping di balik dinding. Dan mendengarkan bisikan mereka. Lalu tertangkap. Sialan. Aku tidak mendengar apapun. Masuklah. Pintunya tidak dikunci.
Kakak ipar. Ini adalah pakaian yang kamu berikan kepada kami. Kakak ipar. Kakak keempat. Ini adalah kejutan yang kamu berikan kepada kami. Kami tidak boleh mengecewakanmu. Jetty, kami ingin memakainya agar kamu bisa melihatnya. Sistem. Kau yang terbaik. Efek visual ini kelas atas. Kakak ipar, lihat. Apakah pakaian ini pas untukku? Hanya saja sepatu ini agak sulit untuk dipakai berjalan. Pas. Pas sekali. Pakaian ini sempurna untuk tidur. Rasanya sejuk. Karena ini pertama kalinya kalian memakai sepatu ini. Mungkin sedikit tidak nyaman. Kalian akan terbiasa. Selama kamu merasa itu pas kakak ipar. Hati-hati. Kakak keempat. Ini. Kyuju. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud. Tidak apa-apa kakak ipar. Itu salahku sendiri. Karena tersandung. Ini lebih menarik daripada benteng angin hitam. Mungkinkah kedua gadis kecil ini melakukan ini dengan sengaja? Hari sudah larut. Kita masih harus mengurus para pengungsi besok. Kalian semua harus kembali dan beristirahat. Berhati-hatilah saat memakai sepatu ini mulai sekarang. Kakak keempat, kakak kelima. Mengapa kalian begitu pendiam hari ini? Wajah kalian masih merah. Mungkinkah kalian sakit? Tidak. Hanya saja hari ini agak panas. Panas? Padahal udaranya cukup sejuk. Kenapa aku tidak merasa panas? Kakak keempat. Wajahmu sangat merah. Apakah kamu terkena flu? Ya. Cuaca hari ini cukup sejuk. Kakak keempat. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Semua ini karena tadi malam. Ini semua salah kakak ipar. Kalau dipikir-pikir, adik keempat, adik kelima, tadi malam sudah sangat larut. Aku mendengar suara aneh, berasal dari kamarmu. Jujurlah, apa yang kalian berdua lakukan pada jam segitu tadi malam? Cuacanya sangat bagus hari ini. Aku akan pergi ke kedai bubur sebentar lagi untuk melihat bagaimana keadaannya. Kakak ipar The sangat film pesat was perhatian. translated Tapi and beberapa hal narrated by M Media. tetap harus ditangani dengan bijaksana. Baik. Kita adalah keluarga. Aku harus menempatkan kebutuhan kalian di atas segalanya. Kakak kedua, kakak ketiga, kakak keempat, kakak kelima, dan kakak ipar. Teka-teki apa yang sedang kalian bicarakan? Aku tidak mengerti sama sekali. Apakah ini ada hubungannya dengan pakaian dari tadi malam? Aku pergi tidur lebih awal dan belum sempat mencobanya. Anak-anak tidak boleh mencampuri urusan orang dewasa. Habiskan makananmu. Itu kakak ipar. Terima kasih untuk tadi malam. Jika kamu tidak menangkapku, aku pasti sudah jatuh. Itu hanya bantuan kecil.
Aku hanya senang kalian baik-baik saja. Benar. Sepatu hak tinggi dan stocking yang kuberikan padamu. Setelah kau pergi, apakah kau menyimpannya? Kami menyimpannya. Tentu saja kami menyimpannya. Hanya saja apa? Hanya saja pakaian itu sangat cantik. Kami tidak terbiasa memakainya. Kita perlu membiasakan diri dengannya. Dan tidak ada orang yang bisa diajak pamer setelah memakainya. Bagaimana kalau kita pergi ke kamar kakak ipar malam ini dan membiarkanmu melihatnya lagi? Ini. Kau bisa memakainya dan melihat dirimu sendiri. Baiklah, baiklah. Berhenti menggoda kakak iparmu. Cepat makan. Kita masih harus membantu menyajikan bubur untuk para pengungsi nanti. Aku tidak pernah menyangka gadis ini Kyuju akan menjadi begitu berani. Namun, dia terlihat sangat cantik saat tersenyum. Ayo semuanya berbaris. Hei, jangan mendorong. Jangan mendorong. Bagaimana hasilnya? Kakak ipar, kau harus pergi istirahat. Baik-baik saja. Aku akan menanganinya. Kakak ipar, adik keempat dan kelima masih muda. Dan cukup lincah. Terkadang mereka mungkin sedikit tidak sopan. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku sama sekali tidak keberatan. Menurutku bagus mereka seperti ini. Keluarga haruslah hidup. Aku pikir mulai sekarang. Jika ada sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Kau tahu. Orang seperti apa aku ini? Itu bagus. Kita semua tahu bahwa kakak ipar adalah pria yang terhormat. Benar. Kakak kedua, lihat. Kakak keempat dan kakak kelima terlihat sangat bahagia hari ini. Mungkin karena mereka akhirnya punya tempat bergantung. Dermawan, ini gawat. Sekelompok besar tentara pemerintah telah tiba di luar kota. Dipimpin oleh Prefek Wang, mereka telah memblokir gerbang kota dan di luar gerbang kota dan menyiapkan kuali besi besar di luar. Mereka bilang, mereka ada di sini untuk menyajikan bubur. Menyajikan bubur. Bukankah itu hal yang baik? Itu tidak sesederhana itu. Bukankah Xiao Heiyu pernah berkata sebelumnya bahwa pendukungnya adalah Prefek Wang ini? Di masa kacau ini, agar Prefek Wang bersekongkol dengan benting angin hitam dan terlibat dalam korupsi. Bagaimana mungkin mereka punya niat baik untuk memberikan bantuan bencana? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Kakak Chunlan benar. Prefek Wang ini, dia jelas tidak berniat baik. Dia memasang pengumuman, mengatakan bahwa siapapun yang ingin makan bubur itu harus berlutut dan bersumpah setia kepadanya. Prefek itu, dia juga ingin para pengungsi menangkapmu dan mengatakan kamu menggunakan ilmu sihir dan merupakan pertanda buruk. Semua orang telah menerima kebaikanmu. Jeti tentu saja mereka menolak. Namun, beberapa orang sudah The film was terbunuh translated and narrated by M. karena Media. menolak untuk mendengarkannya. Apa katamu? Kakak ipar, apa yang harus kita lakukan? Prefek Wang pasti akan mengejarmu. Xiao Heiyu sudah mengatakannya dengan jelas tadi, bahwa pendukungnya adalah Prefek Wang ini. Kau menghancurkan benteng angin hitam, jadi dia pasti akan datang untuk membalas dendam. Seseorang tidak boleh melawan pihak berwenang. Bagaimana kalau, sebelum mereka menemukan kita segera melarikan diri? Tidak. Jika kita melarikan diri, pejabat korup itu pasti tidak akan mengampuni para pengungsi di sini. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir. Saat tentara datang hadang dengan jendera, saat air datang bendung dengan tanah, mereka datang di saat yang tepat. Aku baru saja khawatir tidak akan punya kesempatan untuk melunasi utang dengan mereka. Li Hong, kumpulkan semua orang yang bisa kita percaya. Ambil senjata kalian, dan mari kita pergi melihatnya. Mengerti?
Prefek Wei Chen. Aku. Karena simpati atas penderitaan kalian akibat kelaparan, datang membagikan bubur demi menyelamatkan kalian, namun rahmat Kaisar sangat luas. Dan kalian juga harus berterima kasih. Selama kalian berlutut dan bersumpah setia kepadaku, serta menyerahkan penyihir Qin Hao itu, kalian bisa mendapatkan bubur untuk bertahan hidup. Mereka yang tetap keras kepala akan menghadapi nasib ini. Ini adalah akhirnya. Tuanku, sudah lebih dari 1 jam. Saya rasa orang-orang keras kepala ini bertekad untuk menentang Anda. Jika Anda ingin memaksa penyihir Qin Hao itu keluar, saya rasa kita perlu membunuh satu kelompok lagi. Sekelompok orang keras kepala. Karena kalian semua begitu keras kepala, maka aku akan membunuh beberapa orang lagi. Aku ingin melihat seberapa lama lagi Qin Hao itu bisa bertahan. Lakukan. Berhenti. Prefek Wang. Kau punya wewenang yang cukup besar. Kau pakai barang yang bahkan babi dan anjing tak mau untuk mencoba menukar nurani dan martabat rakyat Wei Chen. Kau pasti Qin Hao. Akhirnya aku berhasil memaksamu keluar. Orang yang kau cari adalah aku. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Biarkan mereka pergi. Betapa beraninya kau, Qin Hao. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara padaku seperti itu? Aku mendengar bahwa Xiao Heiyu dari Benteng Angin Hitam mati di tanganmu. Benar. Aku yang membunuhnya. Kau bersekongkol dengan bandit. Prefek Wang. Kau ingin membalas dendam Xiao Heiyu dan Benteng Angin Hitam, bukan? Qin Hao, berhenti menyebarkan kebohongan iblismu di sini. Jelas sekali bahwa kau adalah kaki tangan Xiao Heiyu. Setelah Xiao Heiyu mati, kau memusnahkan Benteng Angin Hitam dan mengambil semua harta yang telah dijarahnya untuk dirimu sendiri. Aku bertindak atas perintah dari atasan untuk memberikan bantuan bencana di sini. Dan kebetulan, untuk menangkapmu, kau pengkhianat iblis. Jika kau pintar, kau akan menyerahkan harta itu. Aku mungkin kubiarkan mayatmu tetap utuh. Begitukah? Qin Hao, kau menghasut kerusuhan dan menunjukkan penghinaan terhadap pemerintah. Kau diambang maut masih saja sombong. Apa kejahatanmu? Kaulah yang pantas dihukum. Kaulah yang membiarkan orang-orang dari Benteng Angin Hitam menjarah pedesaan dan bersekongkol dengan bandit. Dan sekarang kau mencoba melimpahkan kesalahan padaku. Semuanya. Lihat bubur ini. Dan lihat orang-orang terkasih di sampingmu yang mati kelaparan. Mereka menggunakan darah dan keringat yang mereka peras darimu untuk memaksamu menjadi anjing mereka. Bisakah kalian benar-benar mempercayai kata-kata pejabat korup seperti itu? Sejak bencana dimulai, Istana Kekaisaran tidak melakukan apa-apa. Para pejabat telah memangsa rakyat, tidak peduli apakah kami hidup atau mati. Namun Tuan Qin yang baik hati ini telah memberikan bantuan bencana sejak dia tiba. Jika bukan karena dia yang menyajikan bubur dan bakpao di kedai bubur setiap hari, kami pasti sudah mati kelaparan sejak lama. Ya, kami percaya pada kata-kata Tuan Kia. Kami percaya pada Tuan Qin. Kami percaya pada Tuan Kia. Kami percaya. Kami percaya. Kurang ajar. Tangkap orang gila ini. Siapapun yang berani membantunya akan dieksekusi di tempat. Kakak ipar, apa yang harus kita lakukan sekarang? The film was translated and narrated by M Media. Jangan sakiti dermawan kami. Rekan-rekan penduduk desa, dermawan kita sangat berjasa bagi kita. Kalau bukan karena bantuan dermawan, kita sudah lama mati kelaparan. Prefek saat ini korup. Kami tidak akan membiarkan mereka membawa dermawan kami pergi. Jangan sakiti Tuan Qin yang baik hati. Siapapun yang ingin membawanya pergi harus melangkahi mayat kami terlebih dahulu. Jangan sakiti Tuan Qin yang baik hati. Jangan sakiti Tuan Qin yang berhati mulia. Sekumpulan orang rendahan yang tidak tahu aturan. Baiklah, karena begitu keadaannya kalian tangkap semua gerombolan pemberontak ini dan bunuh mereka semua. Tidak. Sistem, apakah ada sesuatu yang bisa melindungi mereka? Sarankan untuk menukar dengan Jimat pelindung dasar tingkat kelompok.
Jangkauannya mencakup semua korban bencana yang hadir. Ini dapat sebagian besar menahan pedang dan panah biasa. Menghabiskan 1000 poin nilai kejut. Tukar. Jimat pelindung telah berlaku. Berlangsung selama 1 jam. Tuanku ini. Apa itu tadi? Langit, ini adalah keajaiban dari langit. Sekumpulan sampah. Dia pasti menggunakan semacam trik. Jika satu orang tidak bisa menebasnya, kalian semua serang bersama-sama. Kalian sudah selesai menyerang. Sekarang giliranku. Sihir, 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 sihir. Sihir macam apa ini? Mari kita lihat siapa yang berani bergerak sekarang. Sihir. Ini adalah keadilan untuk menghukum pejabat korup sepertimu. Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah pejabat Istana Kekaisaran. Istana akan segera mengirim pasukan ke sini. Jika kau membunuhku, kau akan melanggar hukum negeri ini. Negara memiliki hukumnya. Bahkan, jika Istana Kekaisaran tidak bisa menanganimu, semua rakyat Weichem di belakangmu akhirnya akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Kakak ipar, Prefek Wang ini berbeda dari Xiao Heiyu. Dia adalah pejabat Istana Kekaisaran. Kamu tidak boleh gegabah. Prefek Wang, bukankah kau di sini untuk membagikan bubur? Karena itu masalahnya. Mari kita bertaruh. Sebuah taruhan. Taruhan apa? Aku bertaruh bahwa sebelum matahari terbenam, aku Qin Hao bisa membuat semua korban bencana di kota ini makan semangkuk bubur nasi putih kental. Dan juga membiarkan mereka makan suapan besar daging asli. Jika aku Qin Hao tidak bisa melakukannya, aku akan membiarkanmu melakukan apapun padaku. Jika aku berhasil, kau akan segera angkat kaki dari Weicheng bersama orang-orangmu. Dan terlebih lagi, berlutut dan mengakui kejahatanmu kepada rakyat jelata. Serta menyerahkan semua keuntungan haram yang telah kau gelapkan selama bertahun-tahun untuk bantuan bencana. Apakah Qin Hao sudah gila? Weicheng sudah lama kehabisan gandum. Dan daerah pinggiran sudah aku blokir. Dari mana kau akan mendapatkan bubur dan daging? Baiklah. Karena begitu keadaannya, aku akan menerima taruhanmu. Jika kau kalah, bukan hanya kau akan berada di bawah belas kasihanku, tetapi para wanita muda cantik di sisimu juga akan menjadi milikku. Sepakat. Kalian semua pergilah menyiapkan panci dan menyalakan api. Sistem, bantu aku menukar. Cukup gandum dan daging untuk memberi makan seluruh kota. Sudah ditukarkan untuk tuan rumah dan disimpan di tas Kian Kun. Cukup untuk 50.000 orang The makan film dengan was kenyang. Bagus translated sekali. and Bantu juga aku narrated menukar by beberapa M-Media. tenda pelindung sederhana dan bubuk penyembuh luka dasar. Jika terjadi konflik, kita masih bisa melindungi orang tua dan anak-anak. Penukaran berhasil. Persediaan telah disimpan di tas Kian Kun dan dapat dikeluarkan kapan saja dengan pikiran. Prefek Wang, hari ini aku harus membuatmu pejabat korup ini memuntahkan semua dana yang digelapkan. Cukup ada cukup. Jangan berdesakan, jangan berdesakan. Semuanya jangan berdesakan. Berbarislah, semuanya ada cukup untuk semua. Ini, Terima kasih. pegang erat-erat. Terima kasih Dermawan karena telah menyelamatkan hidup kami. Panjang umur Dermawan kami. Panjang umur dermawan kami.
Menyingkirlah. Menyingkirlah pergi dari jalan ini. Ini. Ini benar-benar daging. Dari mana semua ini berasal? Mencuri dari lumbung pemerintah. Ya, mencuri dari lumbung pemerintah. Prefek Wang, aku memenangkan taruhan ini. Sekarang kau harus memenuhi janjimu. Bawa anak buahmu dan pergi dari Weicheng. Bersujud dan akui kesalahanmu. Kembalikan keuntungan haram itu. Bermimpilah. Apa mencoba membatalkan taruhan? Aku adalah pejabat istana kekaisaran. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menyentuhku. Apa yang sedang kau lakukan? Aku memperingatkanmu. Aku adalah pejabat istana kekaisaran. Seperti katamu, kekaisaran akan mengirim pasukan besar ke Weicheng, karena aku tidak bisa membunuhmu. Kalau begitu kuserahkan kau ke pengadilan kekaisaran. Kau bilang, jika pengadilan kekaisaran mengetahui tentang persekongkolanmu dengan para bandit, akhirmu akan jauh lebih buruk daripada ini. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Bunuh dia. Dia hanya bicara omong kosong. Bunuh penyihir ini. Cepat bunuh dia untukku. Mari kita lihat siapa yang berani. Mari kita lihat apakah pedangmu cukup cepat. Atau apakah peluruku lebih cepat. Atau mungkin, kau ingin merasakan kekuatan guntur ini. Kalian semua. Prefek Wang, dua antekmu cukup bijaksana. Semuanya sesama penduduk desa. Kita sedang menderita karena bencana alam. Para pejabat korup tidak mematuhi hukum. Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Karena pejabat korup ini tidak peduli apakah kita hidup atau mati. Maka mari kita tunjukkan apa yang bisa kita lakukan. Pukuli dia sampai mati. Pukuli dia sampai mati. Kau tidak bisa menyentuhku. Aku adalah pejabat istana kekaisaran. Semuanya kepung dia. Nanti, kurung dia. Tunggu sampai tentara kekaisaran tiba. Lalu biarkan mereka yang menanganinya. Juga sita asetnya. Gunakan untuk bantuan bencana. Sudah berakhir. Kakak ipar. Apakah kita benar-benar menjatuhkan Prefek Wang? Dan membiarkan semua orang di kota makan sampai kenyang? Kakak ipar adalah yang terbaik. Ini baru permulaan. Prefek Wang telah jatuh. Mungkin akan ada Prefek Xiang nanti, atau Prefek Li. Mengandalkan kekuatanku sendiri saja, dan beberapa senjata ampuh ini. Bisa menyelamatkan mereka untuk sementara, tapi tidak untuk selamanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuat Weicheng, sebuah kota yang benar-benar bisa melindungi dirinya sendiri. Dan membiarkan rakyat hidup dan bekerja dengan damai. Persediaan yang kita miliki sekarang cukup untuk membantu kita melewati kesulitan awal. Selanjutnya, kita perlu mengatur pertahanan sipil dan memulihkan produksi timbun gandum. Tapi yang terpenting, kita harus memastikan bahwa setiap orang di sini memiliki martabat dan harapan untuk terus hidup. Sistem kejut. Keyakinan perlindungan tuan rumah terdeteksi. Mencapai landasan era yang kacau. Sistem sekarang telah menaktifkan panel pengetahuan teknologi. The Dapat film was dibuka dengan nilai translated kejut. and Pertanian narrated arsitektur by kedokteran. M-Media. Peta pengetahuan dan cetak biru alat sederhana. Teknologi adalah kekuatan produktif utama. Ini adalah fondasi sejati untuk kebangkitan kita. Hari esok pasti akan lebih baik.